yang terupdate nih, belum mengabulkan penangguhan penahanan Habib Bahar. Kabid Humas Polda Jabar nih, Kombes Pak Ibrahim Tompo mengatakan sampai saat ini Polda Jabar masih mempertimbangkan permintaan penangguhan penahanan. Saya memperkirakan, saya menduga kriminalisasi dan liberalisasi budaya ini, kriminalisasi ulama, aktivis, dan liberalisasi budaya ini tidak akan berhenti pada tahun 2002. Bahkan melihat gejalanya, eskalasinya bisa semakin tinggi. Saya khawatir bahwa nanti mereka tidak lagi menggunakan dalih-dalih yang seolah-olah formalitas ya. Hukum ini, pasal ini, segala macam. Saya khawatir justru mereka mengambil tindakan-tindakan yang jauh lebih brutal lagi, yang sama sekali seperti yang dikenal dalam buku ini. Jadi mereka juga punya kepentingan sama, karena mereka menganggap ancaman kekuasaan dia adalah ancaman dari umat Islam. Sebab kalau ancaman dari partai politik selesai, karena partai politik kalau udah berkata-kata kenceng itu niatnya dapat menteri. Kalau aktivis atau buzzer itu niatnya dapat komisaris. Nah ini yang kemudian harus kita harus kita waspadai, bahwa nanti narasi ceramahnya itu bukan hanya yang bisa berpotensi menimbulkan hoak atau bisa berpotensi menyebarkan keonaran atau melanggar ITE, tapi bahkan sampai narasi ceramah yang mengandung radikalisme, ekstremisme, komunisme. Tapi ketika keadilan hukum sudah tidak ada, maka ketidakadilan di tempat lain itu akan makin menjadi-jadi. Itulah yang kita bisa lihat, ketidakadilan ekonomi. Ini ketidakadilan politik, tapi nggak selesai di dalam di dalam penyelesaian hukum. Karena apa? Sudah tidak ada keadilan hukum. Ketidakadilan apalagi? Ketidakadilan komunikasi, ujaran kebencian. Di sebelah sana benar itu menyampaikan ujaran kebencian nggak pernah diproses. Itu cenderung diterapkan, dipenuhi juga secara subjektif. Jadi tidak jelas dalam rumusan surat dakwaan. Nah ini bagaimana kalau seorang memberikan pendapat, menyatakan pendapat pro kontra, hal yang biasa, kemudian itu dikatakan sebagai peristiwa terjadinya keonaran. Begitupun demonstrasi itu dianggap keonaran. Aziz Yanuar beri kabar terbaru soal kasus Habib Bahar. Simaklah. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith Aziz Yanuar memberikan kabar terbaru kasus kliennya terkait dugaan penyebaran berita bohong. Dia mengatakan kliennya sudah 3 kali menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat terkait kasus tersebut. Selain menjalani pemeriksaan pada Senin 3 Januari, Habib Bahar sudah menjalani 2 kali pemeriksaan tambahan dalam statusnya sebagai tersangka. Di sisi lain, Habib Bahar dalam kondisi baik saat terakhir kali bertemu dirinya pada Rabu 5 Januari. Penglihatan saya baik-baik saja, cuma saya tidak tahu detailnya. Belum diperiksa kesehatan, nanti dibilang sehat ternyata tidak sehat. Saya yang dipermasalahkan, ungkap dia. Sebelumnya, penyidik Polda Jabar menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong yang disampaikan dalam salah satu ceramah di wilayah Bandung Raya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Arif Rahman, menyampaikan, dari hasil penyidikan dan pemeriksaan pada Senin 3 Januari, penyidik mendapatkan 2 alat bukti yang sah serta didukung barang bukti. Habib Bahar bin Smith langsung ditahan Polda Jabar setelah ditetapkan sebagai tersangka. Habib Bahar ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama hampir 11 jam di Mapolda Jabar. Habib Bahar bin Smith kembali menjadi tersangka atas kasus dugaan penyebaran berita bohong. Sebelum ditetapkan, ada seseorang yang mengaku bahwa dirinya sudah menebak kalau Habib Bahar akan kembali menjadi tersangka. Tembakan itu muncul usai sosok tersebut melihat sendiri bagaimana Habib Bahar diperlakukan oleh pihak kepolisian saat menjalani pemeriksaan. Sosok yang kemudian menebak bahwa Habib Bahar akan menjadi tersangka lagi adalah sang pengacara, Aziz Yanuar. Kesaksian Aziz yang mengaku sudah bisa menebak sebelum Habib Bahar menjadi tersangka, itu disampaikan dalam program YouTube Indonesia Lawyers Club. Mula-mula Aziz menjelaskan seputar kronologi pemeriksaan sampai penetapan Habib Bahar sebagai tersangka. Tiba di Mapolda Jawa Barat, Habib Bahar kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh polisi. Sampai kemudian Habib Bahar menjalani pemeriksaan selama sekitar 11 jam perihal kasus yang disangkakan kepadanya. Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat yang lalu pada 3 Januari 2022, ucap Aziz. Selama Habib Bahar menjalani pemeriksaan, Aziz mengaku mencium gelagat aneh dalam proses tersebut. Aziz mengungkapkan bahwa di sela-sela pemeriksaan, Habib Bahar tampak dikawal oleh polisi kemanapun dirinya bergerak. Setelah pemeriksaan itu, maraton yang kami juga sebenarnya juga sudah menyadari karena pengalaman. Arahnya pemeriksaan itu sudah terlihat memang. Begitulah ungkapnya.
Aziz menuturkan meskipun ketika itu masih diperiksa sebagai saksi, Habib Bahar sudah diperlakukan sebagai tersangka. Beliau itu di BAP sebagai saksi awalnya, tapi dari pemeriksaan itu sudah terlihat arahnya beliau akan dijadikan tersangka. Begitulah tuturnya. Hal tersebut menurut Aziz terlihat dari perlakuan polisi terhadap Habib Bahar yang terus mengawalnya, termasuk saat sholat dan magan. Setelah pemeriksaan keesokan paginya, Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong. Kemudian naik ke penetapan sebagai tersangka, kemudian lanjut dengan penangkapan dan penahanan. Tandas Aziz Januar. Semula melaporkan ke Polda Metro Jaya pada 17 Desember 2021. Laporan Husein Shihab itu kemudian dilimpahkan oleh polisi ke Polda Metro Jaya. Laporan Husein Shihab itu kemudian dilimpahkan oleh polisi ke Polda Jawa Barat. Setelah 11 jam diperiksa sebagai saksi, Habib Bahar kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 4 Januari 2022. Naik status sebagai tersangka terhadap Habib Bahar kemudian dilakukan penahanan. Habib Bahar diketahui menjadi tersangka penyebaran berita bohong terkait dengan ceramahnya pada 11 Desember 2021 di Margasi, Bandung, Jawa Barat.